Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 terdiri dari Adina Yuzafira, Muhammad Tarek Berata, Rica Andaina, dan Sarah Maulina. Kami akan mempresentasikan tentang gravity settler. Berikut materinya. Pertama, prinsip gravity settling. Gravity settling atau ruang pengendapan gravitasi apa sih? Nah, settling chamber merupakan alat sederhana pada peralatan gas cleaning di industri, tapi kegunaannya terbatas, hanya cocok untuk debu kasar atau partikel yang lebih besar dari 50 mikrometer. Pengertian lainnya, merupakan ruang pengendapan gravitasi yang pada dasarnya adalah ruang persegi panjang dengan horizontal panjang yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, berikut gambarnya. Nah, ini teman-teman gambarnya. Gambar dari gravity settling. Di gambar tersebut, area penampang bilik ada W dan H. Bisa dilihat panah W dan H. Itu jauh lebih besar daripada saluran masuk. Sehingga aliran gas yang akan masuk itu akan mengembang dan bergerak perlahan melalui bilik. Untuk memungkinkan partikel menemukan waktu dan untuk bergerak ke bawah, ke bagian bawah bilik berdasarkan gravitasi. Nah, coba dilihat gambarnya ya. Nah, selanjutnya, dengan asumsi kecepatan gas Vs seragam melalui ruang, itu dapat dengan mudah ditentukan sebagai berikut nih. Ada V gas sama dengan Q gas dikali W kali H, di mana Q gas itu adalah laju aliran dari aliran gas. Lalu, ada waktu tinggal dari aliran gas dalam bilik atau disebut T, dapat dengan mudah dihitung sebagai berikut nih, teman-teman. Rumusnya ada di situ. Ada T sama dengan L kali W kali H kali Q. Untuk waktu yang diperlukan pada sebuah partikel untuk mengendap di bagian bawah tangki dapat ditemukan dengan membagi ketinggian ruang dengan kecepatan terminal, yakni TS sama dengan H U kali T. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang mekanisme kerja gravity settling. Mekanisme kerja dari gravity settling sendiri merupakan sebuah partikel yang akan dianggap keluar jika dapat mengendap di dasar sebelum gas keluar dari ruangan. Nah, tidak ada pencampuran tuh atau interaksi di antara partikel-partikel di kedua arah transversal dan longitudinal dari aliran gas. Untuk pola aliran gas ini yang ada di gravity settling bisa ditunjukkan dengan rumus N blok sama dengan T dikali TS sama dengan L per V gas atau H dibagi U kali T, di mana N blok itu sama dengan efisiensi penghilangan, T sama dengan rasio waktu tinggal gas, dan TS merupakan waktu tempuh yang diperlukan untuk partikel-partikel ini dapat mengendap di bagian bawah tangki. Selanjutnya, sistem pengendapan gravitasi dan komponennya. Di sebelah kiri kan ada gambar gravity settling. Ada yang masuk, mengendap, dan keluar. Nah, di sini efisiensi pemindahan berbanding terbalik nih dengan ketinggian bilik H. Maksudnya ini masuk akal karena partikel-partikel tidak perlu mengendap dalam jarak yang jauh untuk mencapai bagian bawah bilik untuk H yang lebih kecil. Di situ ada yang mengendapkan. Nah, oleh karena itu ada ruang penampung multibak yang tersedia di mana ada beberapa baki horizontal dalam bilik persegi 4 sehingga jarak pengendapan jauh lebih pendek. Bisa dilihat ya teman-teman gambar di sebelahnya. Terus ini ada gambar lagi. Nah, kalau ini sih lebih proses masuk dan proses keluarnya. Jadi selain bagian bawah persegi panjang untuk ekspansi gas, hopper, ini ada bagian hopper. Pengumpulan terletak di bagian bawah ruang pengendapan merupakan komponen utama lainnya. Hopper sering dirancang dengan katup penyegelan dan partikel dikumpulkan harus sering dikosongkan untuk menghindari debu masuk kembali. Pengulangan debu potensial merupakan kendala jarak antara baki untuk pemukim gravitasi multibaki. Itu menurut EPA 2012. Kalau ditanya komponen dari gravity settling, pokoknya ada filter bags, ada dirty gas enters, ada hopper, ada terjadi discharge juga, dan ada clean gas exit. Oke, nah di sini ada design and performance equation dari gravity settler. Di sini dijelasin bahwa kecepatan terminal yang berasal dari keseimbangan gaya gravitasi, daya apung, dan gaya seret adalah parameter kunci untuk desain ruang pengendapan. Tetapi tidak cukup lama juga memungkinkan waktu bagi partikel tersebut untuk mengendap. Yang kedua,
gas residence time merupakan suatu rasio volume ruang dan laju aliran gas. Jadi gas residence time itu maksudnya waktu tinggal gasnya ini merupakan suatu ukuran rasio volume ruang dan laju aliran gasnya. Dari variabel desainnya seperti panjang, lebar, tinggi dari bagian gravity setter sendiri itu sebagai laju aliran. Sedangkan untuk tinggi dan lebar dari luas penampangnya itu sebagai kecepatan di mana gas bergerak melalui bilik. Jadi menentukan kecepatan gas yang bergerak melalui bilik. Nah, yang kedua di sini ada operation and maintenance dari gravity settler. Nah, prinsip kerja gravity di sini sebelumnya pengen ngejelasin juga prinsip kerja gravity settler terlebih dahulu. Jadi prinsip kerja gravity settler sendiri ada dua, yaitu dua prinsip kerja ini sangat berbeda tujuannya. Yang pertama itu ada gaya gravitasi, di mana kecepatan aliran gas yang mengandung partikulat akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dengan kecepatan aliran gas yang berkurang dan turun ke bawah jatuh ke dalam hopper. Jadi hopper ini sebagai tempat penampungan gas yang jatuh dari chamber. Nah, yang kedua ada gaya inersia. Gaya inersia ini disebabkan karena perubahan arah aliran yang membuat partikel terlempar dan kecepatan aliran gasnya mengandung partikel yang akan berkurang dalam chamber. Jadi chamber ini sebagai tempat pengolahan gas yang berbentuk kerucut, dan di dalamnya ada aliran gas, dan di dalam aliran gas tersebut akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, dan ukuran partikelnya itu kira-kira 50 mikrometer yang akan dibawa ke hopper. Jadi kecepatan aliran gas yang mengandung partikel ini akan berkurang dalam chamber, dan di dalam aliran gas tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang akan turun ke dalam hopper. Jadi chamber tadi tempat pengolahan gas akan aliran partikel tersebut akan berkurang dari chamber dan jatuh ke dalam hopper sebagai tempat penampungan gas. Yang dimana dari chamber ke hopper itu terdapat atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, setelah itu di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari alat gravity settler sendiri. Nah, kelebihannya ini desain alat dari gravity settler ini termasuk kategori yang sangat sederhana. Dan yang kedua, untuk pembuatannya mudah dibuat dalam konstruksinya. Yang ketiga, pemeliharaannya secara pemeliharaannya masih terbilang kategori yang sangat mudah, tidak terlalu sulit, dan biaya pemeliharaannya atau maintenance dan segala macamnya itu terbilang murah, tidak terlalu mahal. Kekurangannya karena ukuran alat tersebut sangat besar, jadi mungkin diperlukan lahan atau ruangan yang sangat luas. Dan yang kedua, gravity settler sendiri harus dibersihkan secara manual dalam interval waktu tertentu atau ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi kekurangan dari gravity settler ini, cara pemeliharaan itu yaitu tadi membersihkan itu secara manual dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tetapi hanya dapat menyisihkan partikel berukuran besar. Jadi tidak bisa dibilang bersih juga karena dia menyisihkan beberapa partikel ukuran besar. Itu salah satu kekurangannya. Dan di sini ada skema dasar penyisian alat gravitasi settling chamber. Di sini ada bisa kita lihat juga, di sini ada deskripsi alatnya. Di sini ada rumus dari terminal settling velocity, yaitu percepatan gravitasi 9,81 dikali diameter partikel kuadrat, dan dalam kurung massa jenis partikel dikurang massa jenis gas dibagi 18 dikali viskositas kinematik fluida. Dan di sini ada prinsip penyisian partikulat, yang dimana suatu aliran gas yang mengandung partikulat akan dialirkan melalui chamber tadi sebagai tempat pengolahan gas dengan kecepatan rendah, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi partikulat untuk mengendap secara gravitasi. Jadi balik lagi tadi dijelasin kalau misalnya aliran gas yang mengandung partikulat tersebut
yang dialirkan dari chamber itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi yang akan jatuh ke dalam pengumpul debu atau dust collecting hoopers. Hoopers tadi sebagai penampung suatu gas yang jatuh dari chamber. Di sini ada faktor penentu, yaitu di sini ada Vs, kecepatan mengendap, terminal settling velocity, dan di sini ada ukuran partikel yang tersisihkan. Tadi kan di sini dijelasin kalau misalnya kekurangan dari gravity settler sendiri, pemeliharaannya ya dibersihkan secara manual dalam waktu interval yang telah ditentukan, dan tidak bisa dibersihkan secara total, tapi dapat menyisihkan partikel yang berukuran besar. Kira-kira ukurannya itu besar dan sangat kasar, sekitar kurang lebih 70 mikrometer ukuran dari penyisian partikel tersebut. Mari kita lanjut pada kalkulasi desain. Mula-mula analisis perhitungan ini dimulai dengan mengetahui sifat dari partikulat itu sendiri, yakni berbentuk bola tunggal di dalam settler, di mana profil kecepatan aliran udaranya adalah plak, dan partikel yang harus terkumpul pada permukaan A, B, C, dan D selama waktu tinggal. Persamaan waktu tinggal atau residence times atau dilambangkan dengan TR pada aliran plak adalah TR sama dengan L dibagi U, dan kecepatan aliran plak atau U sama dengan Q dibagi B kali H. Sehingga dari persamaan di atas didapatkan persamaan TR atau residence time sama dengan L dikali B dikali H dibagi dengan Q, di mana U adalah kecepatan aliran bulk dan Q adalah laju aliran volumetrik udara. Waktu yang dibutuhkan untuk partikel mengendap atau waktu settling adalah TR sama dengan H dibagi Vt, di mana Vt ini adalah kecepatan aliran terminal. Nah, agar penangkapan terjadi, T settling itu harus lebih kecil dibanding dengan residence time atau waktu tinggal. Nah, kalau misalnya dalam limit, maka T settling ini sama dengan waktu tinggal. Kemudian, dengan mensubstitusi persamaan 1, 2, dan 3, didapatkan persamaan H dibagi Vt sama dengan L dikali B dikali H per Q. Dengan menghilangkan H-nya, kita dapat persamaan baru, yaitu Vt sama dengan Q dibagi L dikali B. Dengan rentang hukum Newton, kecepatan terminal dan diameter partikel dapat diketahui seperti rumus di bawah ini. Penjelasan sebelumnya mengasumsikan bahwa profil kecepatan udara bulk itu menjadi plak. Namun, profil kecepatan dapat berbentuk parabola seperti pada aliran laminar. Perhitungan untuk diameter partikel minimum tidak terpengaruh asal laju aliran volumetrik udara atau gas yang diproses tetap sama dan konsentrasi partikel tetap seragam atau uniform. Kecepatan pengendapan terminal untuk pengumpulan total sama dengan volume hipotetis fluida yang melewati area LB atau area pengumpul A, B, C, D. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kinerja settler hanya bergantung pada area pengumpulannya dan tidak bergantung pada ketinggiannya. Perhitungan-perhitungan ini juga memperjelas dari persamaan atau equation untuk desain dan performa. Seperti efisiensi pengumpul atau kita simbolkan E untuk aerosol molar dispersi adalah E sama dengan Vt dikali B dikali L dibagi Q, dengan VTBL adalah laju volume hipotetis gas yang melewati area pengumpul, dan Q adalah total laju aliran volumetrik gas yang memasuki unit untuk diolah. Persamaan yang ekuivalen dengan persamaan di atas adalah E sama dengan Vt dibagi U dikali L dibagi H. Ini yang umumnya digunakan untuk menghitung efisiensi pada gravity settler. Nah, atau bila kita lihat di gambar di samping, yaitu ada H bintang, itu adalah tinggi maksimum di atas area pengumpul, sehingga efisiensi dapat dihitung dengan H bintang dibagi H, yaitu tinggi maksimum di atas area pengumpul dibagi dengan tinggi gravity settling chamber. Nah, ada persamaan Vt dan E di sini. Bila kita gabungkan menjadi E sama dengan G rho P dikali B
dikali L dikali N per 18 mu Q dikali dP kuadrat. Jika faktor empiris ini tidak diketahui, maka digunakan 0,5 seperti rumus yang saya bulatkan. Persamaan ini tidak dapat digunakan untuk partikel yang berukuran besar. Nah, jika hukum intermediate yang bukan hukum Stokes digunakan, persamaan tersebut menjadi seperti berikut, di mana nilai N kini diabaikan. Sehingga untuk rentang hukum Newton persamaannya menjadi E sama dengan 1,74 dikali dP dikali G dikali rho P per rho pangkat 0,5 dibagi B dikali L dibagi Q. Seluruh persamaan ini diasumsikan untuk gas yang berada dalam laminar, teman-teman. Persamaan efisiensi untuk turbulen baru E sama dengan 1 dikurang epsilon pangkat minus LU dibagi HV. Biasanya unit yang didesain untuk kecepatan gas ada pada rentang 1 sampai 10 feet per second atau 0,305 sampai 3,05 meter per second. Sehingga efisiensi secara keseluruhan dapat dilihat pada rumus berikut, yaitu efisiensi pengumpul keseluruhan adalah efisiensi fraksi dari ukuran partikel spesifik dikali massa fraksi dari ukuran partikel spesifik. Lanjut pada peningkatan performa. Untuk meningkatkan performa, inspeksi singkat harus dilakukan secara teratur saat unit beroperasi. Gangguan getaran, penurunan tekanan yang berlebihan, dan penurunan efisiensi adalah tanda-tanda bahwa prosedur inspeksi dan perawatan perlu dilakukan. Ada beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan desain dan kinerja unit yang dapat meningkatkan performa gravity settler. Pertama, pressure drop. Setiap penurunan tekanan pada settler harus diminimalkan. Kedua, laju aliran dan temperatur. Laju aliran dan temperatur diperiksa secara teratur untuk memastikan bahwa alat sesuai dengan kriteria desain awal. Kemudian, meningkatkan efisiensi. Pertama, memperpanjang L atau memperpanjang alat. Yang kedua adalah memperpendek H atau kedalaman alat. Hal ini bertujuan agar apabila alat gravity settler semakin panjang, maka waktu tinggal udara berpartikulat dalam chamber akan semakin lama, sehingga semakin banyak pula partikulat yang mengalami gaya gravitasi dan inersia. Selain itu, apabila ketinggian alat semakin rendah, maka gravitasi akan semakin besar dan waktu yang dibutuhkan partikulat untuk turun ke dalam hopper akan semakin cepat. Selain itu, ada penurunan performa karena adanya fouling atau pengotoran yang umumnya akan ditunjukkan oleh penurunan efisiensi secara bertahap dan harus diperbaiki sesegera mungkin. Yang kedua, bisa saja kerusakan mekanis yang bertahap yang dibuktikan dengan penurunan atau kurangnya kinerja alat. Selanjutnya adalah implementasi gravity settler di lingkungan atau industri. Ada beberapa industri ataupun pabrik yang menggunakan gravity settler, seperti industri semen, industri asbes, dan industri keramik, serta pabrik besi dan baja, pabrik tekstil, dan tambang emas atau besi. Gravity settler umumnya dijadikan sebagai unit pengolahan pertama dalam industri yang menghasilkan penyimpanan partikulat karena memiliki efisiensi yang rendah di bawah baku mutu yang telah dipersyaratkan atau di bawah standar emisi yang ada seperti di peraturan pemerintah. Sehingga alat ini sering digunakan sebagai penangkap debu awal sebelum alat pengendali utama seperti cyclone, public filter, EP, dan scrubber. Alat ini digunakan untuk industri yang menghasilkan banyak debu. Namun sekarang sudah jarang dipakai karena alat ini memiliki efisiensi pengumpulannya yang rendah untuk partikulat yang sangat halus. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.